Selamat datang di channel kami, jangan lupa like dan subscribe channel di bawah ini. Bab 1306. Stephen Lin memegang telepon dan terdiam untuk waktu yang lama. Hidup dan mati Liu Ruyan tidak ada hubungannya dengan dia, dan hal terpentingnya sekarang adalah mengisi ulang tulangnya dengan cepat, jadi jelas bukan hal yang bijaksana untuk pergi ke negara beruang putih untuk menyelamatkan orang saat ini. Nasib, jika saudari ketiga gagal kembali, dan aku gagal mempertahankan wilayah saudari ketiga, maka setelah dunia bawah tanah dari 3 provinsi timur ditempati oleh anak serigala itu, saluran penyelundupan di utara naga kerajaan akan dibuka sepenuhnya. Aliran jus buah yang stabil akan memasuki negara naga, yang jelas bukan hal yang baik untuk klan naga, dan untukmu. Song Siji sepertinya memiliki firasat bahwa Stephen Lin akan pergi ke tolak dia, dan langsung keluarkan pesan bahwa Stephen Lin tidak punya cara untuk menolak. Stephen Lin mengerutkan kening. Apa yang dikatakan Song Siji agak masuk akal. Saat ini, dunia bawah tanah di 3 provinsi timur berada di bawah kendali Liu Ruyan dan dapat memblokir jus memasuki kerajaan naga. Jika berada di bawah kendali orang lain, akan sulit bagi orang lain untuk menghadapinya. Itu Anda tidak akan tergoda oleh keuntungan besar yang dibawa oleh jus. Aku akan membiarkan klan naga melakukan ini, kata Stephen Lin. Ini adalah cara terbaik yang dapat dia pikirkan saat ini, dan klan naga pasti tidak akan senang melihat 3 provinsi timur menjadi konsentrasi penyelundupan jus. Stephen, apakah kamu tidak tahu bahwa Sanji Liu sudah ada dalam daftar orang yang paling dicari di klan naga? Tanya Song Siji. Apakah Liu Ruyan ada dalam daftar paling dicari klan naga? Stephen Lin bertanya dengan heran. Ya, aku melakukannya tahun lalu. Saudari ketiga melakukan sesuatu yang menyentuh garis bawah klan naga, jadi klan naga menginginkannya sejak tahun lalu. Sekarang kamu meminta orang-orang dari klan naga untuk menyelamatkannya. Dia diselamatkan dari sarang serigala dan dikirim ke mulut harimau, kan? Tanya Song Siji. Stephen Lin mengangguk, setuju dengan kata-kata Song Siji. Dan Song Siji berkata dengan suara rendah, negeri beruang putih sekarang menyelamatkan nyawa Sanji Liu agar tidak membiarkan kita bertarung dengan mereka. Aku akan memutuskan untuk membunuh Sanji Liu, jadi aku memintamu untuk tolong, karena hanya Anda yang memiliki kemampuan untuk berhasil dalam satu pukulan. Untuk yang lain, kami dapat menghabiskan banyak uang untuk menyewa master, tetapi mereka jauh di belakang Anda. Jadi saya harus melakukan hal ini. Tanya Stephen Lin. Menurut analisis kami tentang serangan pagi ini, di antara para penyerang, mungkin ada beberapa petarung kuat di level Sein, dan kamu adalah satu-satunya yang bisa menghadapi yang kuat di level Sein, Song Siji dikatakan. Apakah kamu tahu di mana Liu Ruyan berada di negeri beruang putih? Stephen Lin bertanya. Aku tidak tahu, tapi aku tahu di mana sarang anak serigala itu. Kata Song Siji. Dari mana anak serigala itu berasal? Stephen Lin bertanya. Mereka berasal dari masyarakat terkenal benteng serigala di negara beruang putih, dan sarang tua benteng serigala ada di kota Yekas. Jika mereka menangkap kakak ketiga, kemungkinan besar mereka akan mengirim kakak ketiga ke kota Yekas, kata Song Siji. Yekasi. Stephen Lin bangkit dan berjalan ke ruang kerja di lantai pertama. Dalam penelitian tersebut, sebuah peta dunia setinggi seseorang digantung di dinding. Stephen Lin berdiri di depan peta dan melirik peta negeri beruang putih. Kota Yekasi terletak di dataran Sika terbesar di negeri beruang putih, bersebelahan dengan negeri naga, dan merupakan kota penting di timur negeri beruang putih. Nasib, aku mohon, Song Tua, demi persahabatan kita, tolong bantu aku. Song Siji berkata dengan bersemangat. Beri aku waktu 1 jam, dan aku akan memberimu surat konfirmasi dalam 1 jam, kata Stephen Lin. Oke, kalau begitu aku akan menunggu kabar baikmu, kata Song Siji.
Stephen Lin bersenandung, lalu menutup telepon, dan kemudian memanggil bawahannya. Saya ingin informasi tentang kota Yekas dan Kastil Serigala. Stephen Lin hanya memesan. Ya, kata ujung telepon yang lain. Stephen Lin berbalik dan berjalan ke komputernya dan menyalakannya. Tidak lama kemudian, Stephen Lin menerima email. Dia membuka surat yang berisi banyak informasi tentang kota Yekasen dan Kastil Serigala. Kota Yekasi adalah kota penting di bagian timur negeri Beruang Putih. Kekuatan ekonominya menempati urutan ke-7 di antara semua kota di negeri Beruang Putih. Dengan populasi 9,3 juta jiwa, kota ini merupakan kota terpadat di seluruh negeri Beruang Putih. Kota ini terletak di dataran Carolina Selatan, yang terbesar di negara Beruang Putih. Lebih dari 40 km ke barat laut adalah basis produksi jus buah dari pohon kehidupan di negara Beruang Putih. Jika Anda berkendara, dibutuhkan waktu kurang dari 1 jam dari Yekas ke pusat produksi jus buah. Benteng Serigala adalah geng terbesar di kota Yekasen, dan juga sangat terkenal di seluruh negeri Beruang Putih. Tentu saja, nama Wolfsburg bukanlah nama yang baik. Asosiasi ini tidak memiliki garis bawah, dari perdagangan manusia, penyelundupan bubuk obat, hingga ekspor senjata. Asosiasi ini melakukan hampir semua bisnis. Karena letaknya yang dekat dengan timur laut, tujuan utama penyelundupan Wolfford adalah Kerajaan Naga. Liu Ruyan dan Benteng Serigala selalu bekerja sama, tetapi kali ini karena ketidaksepakatan tentang jus, penduduk Benteng Serigala melakukan perjalanan ratusan mil ke Kerajaan Naga dan menculik Liu Ruyan. Kastil Serigala saat ini memiliki lebih dari 1.300 anggota, dan pemimpinnya adalah serigala, yang dikenal sebagai manusia serigala. Wolfe adalah pria yang sangat kuat. 20 tahun yang lalu, dia adalah juara sanda dari negara Beruang Putih. Kemudian, dia pergi ke medan perang di luar wilayah dan mengalami pertemuan yang tidak terduga. Sepasang gigi harimau bermutasi dan menjadi paku yang sangat tajam. Dia membeli gada dengan kekuatan penghancur yang luar biasa, dan Wolfe dikenal sebagai manusia serigala sejak saat itu. Serigala, yang kembali dari medan perang asing, mendirikan Kastil Serigala, memusnahkan banyak pasukan di kota Yekas dalam satu gerakan, dan akhirnya menduduki kota Yekas, menjadi Raja Kota Yekas. Semua hal di atas adalah informasi yang dikumpulkan oleh bawahan Stephen Lin. Stephen Lin memperhitungkan bahwa prajurit yang dibicarakan Song Siji mungkin adalah Wolf. Meskipun Wolfe tidak berpartisipasi dalam Perang Suci, dia sudah berada di level Dewa Perang ketika dia meninggalkan medan perang ekstrateritorial lebih dari 20 tahun yang lalu. Dia juga harus memiliki kekuatan yang dekat dengan santo pertempuran. Jika dia bekerja sama dengan Jus, akan sangat mudah bagi Wolfe untuk memiliki kekuatan dari Battle Scene. Kemajuan pengisian Stephen Lin saat ini sangat rendah. Menghadapi serigala si manusia serigala, Stephen Lin benar-benar tidak berpikir dia bisa menghancurkan lawan, bahkan jika dia memiliki 3 peralatan eksternal. Lagi pula, serigala juga orang yang pernah berpetualang di medan perang asing. Oleh karena itu, menyelamatkan Liu Ruyan jauh dari sesederhana yang dikatakan Song Siji. Saat ini, Stephen Lin menerima email lain. Email ini dari Dragon Clan. Stephen Lin membuka email yang berisi beberapa informasi tentang Wolfe yang direkam oleh klan Naga. Ternyata itu mata-mata. Murid Stephen Lin menyusut sedikit setelah melihat informasi tentang klan Naga. Menurut informasi klan Naga, Wolfe ini adalah bos klub di permukaan, tetapi juga anggota senior Corolla organisasi intelijen negara Beruang Putih di belakang layar. Karena bawahannya memiliki banyak bisnis penyelundupan, dia sering menggunakan bisnis penyelundupan untuk mengirim informasi rahasia di dalam negara Naga kembali ke negara Beruang Putih. Pada saat yang sama, beberapa mata-mata negara Beruang Putih yang terpapar di negara Naga sering menggunakan Wolfes, rute penyelundupan untuk melarikan diri, kembali ke rumah. Corolla. Stephen Lin cukup akrab dengan organisasi ini.
Organisasi ini dikenal sebagai klan naga dari kerajaan beruang putih, dan perannya mirip dengan klan naga. Namun, organisasi ini jauh lebih gelap daripada klan naga ini karena Wolfe adalah anggota senior mereka. Dapat dilihat bahwa untuk mencapai tujuan organisasi ini, bahkan pembunuh paling jahat pun akan berada di bawah komando mereka, yang sama sekali berbeda dari klan naga. Terakhir kali Stephen Lin mendengar tentang Corolla adalah dalam percakapan Chen Hongyu. Saat itu, Chen Hongyu mengatakan bahwa bertahun-tahun yang lalu, dia menjual sarung tangan kepada seorang pria bernama Vasily di negeri beruang putih, dan bahwa Vasily sekarang menjadi bos Corolla. Dengan mudah, Wolfe, basis produksi pohon kehidupan, Ruyan Liu. Stephen Lin menggumamkan kata-kata ini dan mulai berpikir serius. Setelah sekian lama, Stephen Lin mematikan komputer dan menelepon Song Siji. Saya akan memberi Anda 1 hari untuk membantu saya menemukan lokasi yang tepat dari Liu Ruyan, kata Stephen Lin. Suatu hari, oke, ya, saya pasti akan mengerahkan semua kekuatan untuk mencari tahu lokasi saudari ketiga Liu. Stephen, apakah Anda setuju dengan saya? Tanya Song Siji. Yah. Aku tidak ingin orang lain selain kamu dan aku tahu tentang masalah ini, kata Stephen Lin. Oke, Song Siji berulang kali setuju. Ikuti saya setelah mengetahui lokasi persis Liu Ruyan, ayo lakukan ini dulu. Stephen Lin berkata, dan menutup telepon. Kebetulan melakukan ribuan hal bersama, kata Stephen Lin, bangkit dan berjalan keluar dari kantornya. Setelah tiba di luar kantor, Stephen Lin naik ke atas untuk menyambut Gu Feiyan, lalu berjalan keluar rumah sendirian. Tidak lama kemudian, Stephen Lin masuk ke dalam Origin. Karena keterbatasan waktu, Stephen Lin langsung memasuki jalur evolusi, dan terus menjadi pelatih di jalur evolusi. Waktu berlalu sedikit demi sedikit. Stephen Lin tidak kembali ke dunia luar sampai alarm sistem muncul di jalur evolusi. Saat ini, hari sudah gelap. Energi asal kurang dari 1%, dan telah memasuki kondisi tidak aktif. Sebuah suara netral muncul di benak Stephen Lin. Kurang dari sehari, Stephen Lin melihat arlojinya dan menghela nafas tak berdaya. Jalur evolusi ini membuka proporsi terbesar dari aliran waktu, dan konsumsi energinya sangat cepat. Menurut perkiraannya, bahkan jika itu adalah penyimpanan energi 100%, itu hanya akan bertahan paling lama 1 hari. Lebih baik menjaga outputnya sama dengan muatannya, sehingga bisa digunakan terus-menerus. Stephen Lin bergumam, lalu mengambil pisau di sebelahnya dan memangkas janggut dan rambutnya. Setelah menyelesaikan ini, Stephen Lin meninggalkan Genesis. Ketika Stephen Lin kembali ke villa, meskipun dia sudah siap, dia masih merasakan keanehan. Ini adalah gejala sisa dari berjalan di jalur evolusi. Beberapa tahun telah berlalu di jalur evolusi, tetapi hanya beberapa jam di luar. Gu Feiyan sedang menonton TV dengan Lin Engxi, dan ketika dia melihat Stephen Lin masuk, Gu Feiyan bertanya apakah Stephen Lin sudah makan. Stephen Lin tidak menjawab, tetapi langsung pergi ke Gu Feiyan dan memeluk Gu Feiyan. Aku merindukan kalian berdua, kata Stephen Lin bersemangat. Kami baru saja berpisah selama beberapa jam, apa yang harus dipikirkan? Tanya Gu Feiyan. Suatu hari seperti 3 musim gugur, kata Stephen Lin. Mulutmu sangat manis sekarang, kemana saja kamu hari ini, baumu sangat busuk, cepat mandi. Desak Gu Feiyan. Stephen Lin mengangguk, berbalik dan berjalan ke kamar mandi. Di kamar mandi, Stephen Lin melepas pakaiannya dan berdiri di depan cermin. Di cermin, dia sama seperti sebelumnya, tanpa tanda-tanda penuaan. Bab 1307. Apakah ini benar-benar awet muda? Stephen Lin menyentuh wajahnya dengan tak percaya. Saat ini, dia tidak berbeda dengan dia pagi ini, namun nyatanya, dia telah berada di jalur evolusi selama hampir 10 tahun. Sebenarnya, dia sudah berusia 40-an sekarang. Namun penampilannya tidak berubah sama sekali, ia masih merah muda dan lembut.
Stephen Lin ingat dengan jelas bahwa ketika dia pertama kali memasuki jalur evolusi di medan perang ekstrateritorial, dari memasuki hingga akhirnya menyelesaikan jalur evolusi, penampilannya agak lebih tua. Tapi sekarang, setelah memasuki jalur transformasi, bahkan lebih lama lagi waktu telah berlalu, tetapi penampilannya tidak berubah sama sekali. Mungkinkah dia yang telah menyatu dengan kerangka itu masih memiliki kemampuan untuk mempertahankan kemudaan selamanya? Apakah Senkui masih memiliki kemampuan untuk tetap awet muda? Stephen Lin bertanya dengan curiga. Sen Li tidak memiliki kemampuan untuk mempertahankan kemudaan selamanya, dia dapat menunda penuaan. Suara netral di otak Stephen Lin berkata, menunda penuaan. Apakah itu berarti saya bisa hidup bertahun-tahun lagi? Tanya Stephen Lin. Ya, menurut kondisi fisikmu, kamu mungkin bisa hidup sekitar 68.000 tahun, jika kamu tidak mengalami kecelakaan, kata suara netral itu. Bisakah kamu masih hidup selama 68.000 tahun? Stephen Lin tidak menyangka dia akan mendapatkan jawaban seperti itu. Apakah ini berbeda dari awet muda? Selama lebih dari 60.000 tahun, diperkirakan manusia mungkin sudah tidak ada lagi, bukan? Namun, Stephen Lin memikirkannya lagi, dan Jiayun tampaknya telah hidup selama ribuan tahun. Jika Anda melihatnya seperti ini, tidak ada yang tidak dapat saya pahami dalam 68.000 tahun terakhir. Tidak heran saya tetap berada di jalur evolusi selama beberapa tahun tanpa mengubah penampilan saya. Jika dimensi dimasukkan ke dalam 68.000 tahun, 10 tahun hanya 1/6.000 kehidupan. Kehidupan Wantian, lebih dari 1 dalam 6.000, adalah hanya 5 hari. Berapa umur Anda dalam 5 hari? Stephen Lin menghela nafas lega, setidaknya gambarannya tentang masuk dan keluar dari jalur evolusi tidak akan banyak berubah di masa depan. Namun, 68.000 tahun, kali ini benar-benar terlalu lama. Mungkinkah mereka yang menggunakan kerangka bisa hidup lebih lama? Stephen Lin bertanya. Tidak diketahui. Sebuah suara netral menjawab. Tidak diketahui. Stephen Lin memutar matanya. Namun, meskipun dia tidak mendapatkan jawaban, dia tetap mengambil keputusan. Jika dia punya kesempatan, dia akan pergi ke medan perang di luar wilayah lagi untuk melihat apakah dia bisa menemukan beberapa kerangka lagi untuk orang yang dicintainya. Mengenakannya, belum lagi seberapa kuat mereka, umur panjang dasar harus dicapai. Stephen Lin mengangkat tangannya dan menepuk wajahnya, lalu menyalakan shower di sebelahnya. 10 menit kemudian, Stephen Lin kembali ke ruang tamu setelah mandi. Tidak lama setelah duduk, Song Siji menelepon. Nasib, kita mungkin menemukan lokasi saudari ketiga, kata Song Siji. Stephen Lin sedikit mengernyit, berdiri dan berjalan ke samping, dan bertanya. Mungkin, bagaimana dengan gambaran umumnya? Saat itu, Wolf kembali ke Yekas dengan sekelompok pria dari tempat lain. Setelah itu, Wolf langsung pergi ke rumahnya di pinggiran kota Yekas dengan banyak orang di sekitarnya. Saya menduga bahwa penyerangan sebelumnya adalah Wolfe yang memimpin tim secara pribadi setelah menangkap saudari ketiga. Dia kembali ke Yekas dari luar pada pukul 1 siang. Saudari ketiga kemungkinan besar berada di mansionnya. Mansionnya mencakup area seluas hampir seluas lapangan sepak bola, dengan kekuatan pertahanan yang kuat, mudah dipertahankan dan sulit diserang. Tempat ini adalah pilihan terbaik untuk menahan saudari ketiga, kata Song Siji. Aku tahu, kata Stephen Lin. Wolf baru saja menelepon lagi. Dia hanya memberi kita waktu 3 hari. Setelah 3 hari, dia akan mengirimkan barang gelombang pertama ke perbatasan antara kedua negara. Jika kita tidak menerima barangnya, dia akan membunuh kita. Adik ketigaku, mengetahui nasibku, hanya butuh 3 hari. Tolong, kata Song Siji bersemangat. 3 hari sudah cukup, kata Stephen Lin sambil menatap tangannya. Kemajuan pengisian daya di tangan telah mencapai 3%. Kemajuan pengisian 3% memberi Stephen Lin perasaan yang sangat kuat, seperti periode puncak sebelumnya.
Perasaan ini memberi Stephen Lin cukup percaya diri untuk menghadapi apapun yang terjadi selanjutnya. Kalau begitu, aku akan menunggu kabar baikmu, kata Song Siji. Stephen Lin mengangguk, lalu meletakkan ponselnya dan kembali ke sisi Gu Feiyan. Aku akan keluar selama beberapa hari, kata Stephen Lin. Keluar lagi. Gu Feiyan mengerutkan kening dan cemberut pada Stephen Lin. Ini sangat penting, kata Stephen Lin, kali ini dia pergi ke negara beruang putih, tidak hanya untuk Liu Ruyan, tetapi juga untuk banyak hal lainnya. Hal-hal ini harus dilakukan cepat atau lambat, karena Ruyan Liu diculik oleh Wolfe kali ini, mari lakukan semua hal ini bersama sambil menyelamatkan orang. Oke. Gu Feiyan bersandar pada Stephen Lin dan berkata, kamu harus melindungi dirimu sendiri, aku tidak peduli apa yang kamu lakukan, kamu harus memperhatikan keselamatan, kamu tidak sendirian sekarang, kamu tahu. Bahkan jika kamu tidak melakukannya pikirkan aku, kamu masih harus memikirkan engsi kecil kita. Ya, Stephen Lin mengangguk dan memeluk Gu Feiyan. Terkadang saya merasa sangat bertentangan. Jika Anda begitu luar biasa, Anda ditakdirkan untuk menjadi milik banyak orang. Saya harap Anda bisa menjadi luar biasa, tetapi saya juga berharap Anda tidak akan begitu luar biasa. Hei, Gu Feiyan menghela nafas. Aku sangat malu dengan bualanmu. Stephen Lin menggaruk kepalanya dan berkata, Xiao Linzi, bayinya tumbuh sangat cepat, jadi jika kamu tidak memiliki banyak hal untuk dilakukan, aku harap kamu dapat menghabiskan lebih banyak waktu dengan bayi itu, kata Gu Feiyan. Mengapa aku tidak ingin bersamamu sepanjang hari? Stephen Lin membelai wajah Gu Feiyan dengan ringan dan berkata, paling lama 1 tahun, aku akan menangani semuanya dengan jelas, dan kemudian aku akan menemani kamu sepanjang hari mengawasi kamu dan bayinya. Ya, Gu Feiyan mengangguk. Malam itu gelap. Gu Feiyan dan Lin Engsi tertidur, sementara Stephen Lin duduk di ruang kerja sendirian. Dia memiliki ponsel di tangannya dan berbicara di telepon. Bagaimana pekerjaan di negeri beruang putih? Stephen Lin bertanya. Kami sedang menguji manajemen senior mereka. Seperti yang bisa Anda bayangkan, manajemen senior mereka sangat tertarik dengan proposal kami. Kerja sama mungkin bisa dilakukan, tapi butuh waktu. Suara Chen Hongyu datang dari ujung telepon. Aku akan pergi ke negara beruang putih besok, dan kamu harus bergerak lebih cepat, kata Stephen Lin. Aku tahu, kamu harus memperhatikan keselamatanmu sendiri, terutama kamu harus lebih berhati-hati dengan Corolla. Corolla selalu menjadi musuh mematikan klan naga kita, dan mereka telah diam-diam bertarung satu sama lain selama beberapa dekade. Kali ini kamu menyelinap ke kerajaan beruang putih. Orang-orang di Corolla tahu bahwa mereka tidak akan pernah membiarkanmu meninggalkan negara beruang putih dengan mudah, terutama orang itu, Vasily. Jika dia tahu bahwa kamu berada di negara beruang putih, dia pasti akan mempertahankanmu dengan segala cara. Chen Hongyu memperingatkan. Aku mengerti. Stephen Lin mengangguk. Selain itu, saya akan mengirimkan salinan informasi rumah persembunyian nanti. Jika Anda menghadapi situasi di mana Anda tidak dapat melakukan apa-apa, segera bersembunyi di rumah persembunyian terdekat. Setidaknya Anda akan aman di sana, kata Chen Hongyu. Yah, aku minta maaf, kata Stephen Lin. Tindakan Anda kali ini juga penting untuk tindakan kami di masa depan. Setelah Anda membuktikan bahwa rencana Anda layak, kami dapat menggunakannya sebagai contoh bagi orang-orang di negara lain, jadi tolong, kata Chen Hongyu. Setelah menutup telepon, Stephen Lin segera menerima email di komputernya. Surat adalah peta dengan lokasi spesifik dari beberapa rumah persembunyian yang ditandai di peta. Rumah persembunyian, seperti namanya, adalah rumah yang dapat memastikan keamanan. Rumah persembunyian semacam ini ditemukan di seluruh dunia. Begitu terjadi kecelakaan pada personel keluarga naga, mereka dapat segera bersembunyi di rumah persembunyian. Mungkin untuk memastikan keamanan maksimum. Setiap rumah aman dikatakan aman.
Mereka semua memiliki sistem bertahan hidup yang independen, bahkan jika Anda tinggal di dalamnya selama 1 tahun atau lebih, Anda tidak akan mendapat masalah. Stephen Lin dengan hati-hati menuliskan lokasi rumah persembunyian ini, meskipun hampir tidak berguna, selalu baik untuk bersiap. Setelah menyelesaikan hal-hal ini, Stephen Lin berjalan ke ruang bawah tanah villa. Ketika Stephen Lin keluar dari villa, penampilannya telah berubah. Stephen Lin pergi ke bandara ibu kota kekaisaran dalam kegelapan setelah menunggu di bandara selama lebih dari 2 jam. Stephen Lin naik pesawat ke negeri beruang putih. Pesawat terbang selama lebih dari 4 jam, dan tiba di Mar, kota terbesar kedua di negara beruang putih saat fajar. Stephen Lin turun dari pesawat dan melewati pemeriksaan keamanan dengan paspor baru. Saat ini, Stephen Lin telah menjadi pengusaha kerajaan naga. Namanya Li Qiang. Identitas ini memiliki file pendaftaran rumah tangga lengkap di kerajaan naga. Bahkan jika dia pergi ke tempat pendaftaran rumah tangga, dia dapat menemukan semua informasi tentang orang ini. Stephen Lin keluar dari bandara, lalu pergi ke stasiun kereta terdekat untuk membeli tiket kereta ke Yekas. Kereta berangkat jam 10 pagi, dan saat ini baru jam 8. Memanfaatkan celah ini, Stephen Lin pergi ke stasiun kereta untuk sarapan, dan membeli koran lokal di sepanjang jalan. Stephen Lin membawa koran itu ke ruang tunggu stasiun kereta. Infrastruktur negara Baixiong jauh lebih rendah daripada negara Panjang, ruang tunggu sudah sangat tua dan lingkungannya sangat buruk. Stephen Lin menemukan kursi sudut dan duduk, membaca koran. Lebih dari 1 jam berlalu dalam sekejap mata, di mana polisi datang ke Stephen Lin untuk memverifikasi identitasnya, tetapi Stephen Lin menangani semuanya dengan sempurna. Sekitar pukul 10 pagi, Stephen Lin memutar tas travel, mengikuti kerumunan melalui pemeriksaan keamanan, dan naik kereta menuju Yekasi. Dari Mar ke Yekas, dibutuhkan 7 atau 8 jam dengan kereta api saja. Stephen Lin membeli tiket tidur, dan setelah naik kereta, dia berbaring di tempat tidurnya sendiri dan tidak mengobrol dengan orang lain di kompartemen yang sama. Pukul 18 malam, kereta memasuki stasiun kereta api Yekasi tepat waktu. Stephen Lin keluar dari mobil, dan embusan angin dingin menerpa wajahnya. Stephen Lin mengecilkan lehernya, menggosok tangannya, dan berjalan maju dengan tas travelnya. Bab 1308 Kota Yekasi. Pada bulan Oktober, kota Yekas sudah memasuki musim dingin, dan jalanan tertutup salju. Stephen Lin berganti menjadi mantel bulu di stasiun kereta, dan kemudian berjalan keluar dari stasiun kereta bersama orang banyak. Stasiun kereta di kota Yekas dibangun di pinggiran kota, dan terdapat tanah terlantar di mana-mana. Meskipun negara beruang putih adalah negara maju seperti negara naga, dari segi infrastruktur saja, pembangunan negara beruang putih tidak diragukan lagi jauh lebih buruk daripada negara naga. Negara ini mengalami krisis ekonomi yang serius lebih dari 10 tahun yang lalu, yang menyebabkan perkembangan ekonomi seluruh negeri mundur selama bertahun-tahun, kemudian hanya bisa mengandalkan ekspor senjata terus-menerus untuk mendapatkan keuntungan. Negara beruang putih memiliki pabrik militer terkuat di dunia, dan stok senjata termalnya adalah yang terbesar di dunia. Pada saat yang sama, teknologi produksi senjata lasernya juga termasuk yang terbaik di dunia. Oleh karena itu, negeri beruang putih juga menjadi pemasok senjata terbesar di dunia, baik yang ada di permukaan maupun secara diam-diam. Alasan mengapa kota Yekasen adalah kota penting di negara beruang putih terutama karena ada sejumlah besar pabrik militer di sini setiap tahun, senjata laser, kendaraan lapis baja, dan tank dalam jumlah yang tidak diketahui diangkut dari sini dan dikirim ke semua bagian dari dunia. Dikatakan bahwa negara beruang putih menghasilkan banyak uang dari penjualan senjata setiap tahun, tetapi sebagian besar uang masuk ke kantong kapitalis besar, yang menyebabkan kesenjangan besar antara si kaya dan si miskin di negeri beruang putih. Stephen Lin naik taksi ke daerah perkotaan, dan taksi ini berisik kecuali klaksonnya.
Pengemudinya adalah orang lokal yang sangat jelas, seorang lelaki besar dengan tubuh yang kuat, pengemudi yang galak, dan jenis yang berbicara di atas tenggorokannya. Masih ada sedikit bau alkohol di dalam mobil, dan tidak diketahui apakah pengemudi mabuk atau tamu sebelumnya mabuk. Bung, jika kamu menginginkan seorang pria, kamu bisa datang kepadaku, aku dapat membantumu menemukan pria yang baik dan murah. Sopir itu menjajakan pria itu ke Stephen Lin sambil mengemudi. Yang disebut pria itu tentu saja adalah senjata. Ini juga pertama kalinya Stephen Lin datang ke tempat ini, dia tidak menyangka supir taksi pun berani menjual senjata di sini, memang layak menjadi kota dengan banyak pabrik militer. Stephen Lin memainkan peran sebagai pengusaha kali ini, dan dia tidak membutuhkan senjata, jadi dia secara alami tersenyum dan menolak kebaikan pengemudi. Mobil menabrak sampai ke gerbang sebuah hotel kelas menengah di pusat kota. Sopir itu masih sedikit tidak mau menyerah, dan dengan paksa meninggalkan kartu nama untuk Stephen Lin, memberitahu Stephen Lin untuk menemukannya jika dia membutuhkannya. Stephen Lin tidak punya pilihan selain menerima kartu nama, lalu memutar tas koper dan masuk ke hotel. Setelah menyelesaikan prosedur check-in, Stephen Lin meletakkan tas bagasi di hotel, lalu keluar sendiri. Setelah meninggalkan rumah, Stephen Lin tidak terburu-buru mencari Liu Ruyan, dia menemukan tempat untuk menyewa mobil, lalu langsung pergi ke barat laut kota Yekasi. Ada pabrik besar lebih dari 40 km barat laut kota Yekasi. Pabrik dilindungi siang dan malam oleh militer. Semua yang bekerja di pabrik harus tinggal di pabrik. Setiap pekerja hanya memiliki 1 hari libur per bulan, dan harus bekerja di pabrik pada waktu lain. Pabrik ini adalah pabrik produksi dan pengolahan jus buah terbesar dari Tree of Life di Baixiong. Jus yang dihasilkan pabrik ini tidak hanya memenuhi kebutuhan negeri beruang putih, tetapi juga diekspor ke banyak negara di Eropa. Stephen Lin mengemudi selama lebih dari setengah jam, dan mengemudikan mobil ke tepi pabrik. Seluruh pabrik mencakup area seluas 7 atau 8 lapangan sepak bola, dan tembok setinggi 3 hingga 4 meter menutupi seluruh pabrik. Ada beberapa pintu masuk dan keluar di sekitar tembok, tetapi setiap pintu masuk dan keluar dijaga ketat. Total ada 4 pintu masuk dan keluar, dan setiap pintu masuk dan keluar dilengkapi dengan 30 tentara. Semua prajurit dilengkapi dengan senapan laser tercanggih dengan fungsi pelacakan inframerah. Selain itu, setiap pintu masuk dan keluar dilengkapi dengan 2 kendaraan lapis baja, 1 tank, dan tank. Ini adalah tank prismatik ringan tercanggih saat ini. Ia dapat menghancurkan tank harimau yang saat ini beroperasi di Stars and Stripes menjadi besi tua dengan 1 tembakan. Sensor ketat akan dilakukan ketika ada yang masuk atau keluar, tapi ini bukan masalah, begitu kita berhasil meyakinkan militer negara Kimchi, yang disebut pasukan pertahanan hanyalah macan kertas. Seorang pria paruh baya berdiri di samping Stephen Lin dengan serius berkata, Pria paruh baya ini berasal dari kerajaan naga dan merupakan petugas intelijen klan naga di kota Yekasi. Kali ini Stephen Lin datang ke kota Yekas. Informasi, dan bila perlu, bantu Stephen Lin dengan kemampuan terbaiknya. Apakah orang-orang dari klan naga ada di sini? Stephen Lin bertanya. Itu belum tiba. Berita dari atas adalah bahwa 15 negara adidaya akan dikirim untuk bekerja sama denganmu untuk melancarkan serangan ke pabrik. Ini cukup untuk memberikan pukulan telak bagi pertahanan pohon kehidupan di pabrik. Menurut penyelidikan kami, anggota pohon kehidupan terkuat saat ini di pabrik ini adalah orang perang suci yang telah berpartisipasi dalam perang suci sebelumnya, jadi orang ini seharusnya tidak menimbulkan ancaman besar bagimu, bukan? Pria berusia lanjut bertanya. Tidak. Stephen Lin menggelengkan kepalanya, lalu berkata, biarkan orang-orang di atas memanfaatkan waktu untuk bernegosiasi dengan negara beruang putih. Saya membutuhkan mereka untuk memberikan surat konfirmasi sesegera mungkin. Pria paruh baya itu mengangguk. Selain itu, penyelidikan area pabrik ini tidak dapat dihentikan.
Saya tidak berpikir pohon kehidupan di pabrik sebesar itu hanya akan menempatkan satu orang suci perang di sini, kata Stephen Lin. Dimengerti, Tuan Raja Naga, kata pria paruh baya itu. Apakah ada informasi terbaru dari Vasili? Tanya Stephen Lin. Informasi terbaru masih bahwa Vasili menghadiri pameran budaya di ibu kota negara beruang putih kemarin, tetapi tidak ada berita lain, kata pria paruh baya itu. Jadi di ibu kota, Stephen Lin bergumam pada dirinya sendiri, sedikit mengernyit. Vasili pernah meminta Chen Hongyu untuk membeli sarung tangan, dan sarung tangan itu jelas merupakan perangkat eksternal dari reruntuhan. Setiap perangkat eksternal dapat sangat meningkatkan kekuatan pengguna, jadi jika memungkinkan, Stephen Lin masih ingin mendapatkan kembali sarung tangan itu dari Vasili. Tapi masalah ini sangat sulit. Vasili seperti Chen Hongyu dari kerajaan beruang putih. Dia adalah bos Corolla, dan Corolla telah bertarung secara terbuka dan diam-diam dengan klan naga selama beberapa dekade. Hampir dapat dikatakan bahwa dia ingin mendapatkan sarung tangan dari Vasili tidak mungkin. Namun, meski begitu, Stephen Lin sudah memiliki rencana dasar. Namun, rencana ini terlalu berani, dan sekarang Stephen Lin tidak memiliki cara untuk menentukan apakah akan menerapkan rencana ini. Ayo pergi. Stephen Lin berbalik dan masuk ke mobil sewaannya. Ya, pria paruh baya itu mengangguk, berjalan ke mobilnya dan masuk. Stephen Lin menyalakan mobil dan melaju ke arah kota Yekas. Sementara itu, di sisi lain, kota Sengki di negeri naga. Lin Wei, yang diasingkan ke kota Sengki oleh Stephen Lin, baru terbang ke kota Sengki hari ini. Begitu turun dari pesawat, cuaca kering dan dingin di kota Sengki membuat Lin Wei sedikit tak tertahankan. Saat angin dingin bertiup, sepertinya Lin Wei telah tiba di bulan Desember. Lin Wei menghela nafas dan berjalan keluar dari bandara. Di luar bandara, Lin Wei langsung melihat seorang pria melambai padanya. Lin Wei, ini, teriak pihak lain. Lin Wei berjalan di depan pihak lain. Izinkan saya memperkenalkan diri, nama saya Huang Jie. Huang Jie mengulurkan tangannya dan berkata, "Halo, saya Lin Wei." Lin Wei berjabat tangan dengan pihak lain, lalu dengan cepat melirik ke pihak lain. Dia sedikit penasaran, bagaimana mungkin pria yang berada di penjara ini jatuh ke mata Stephen Lin. "Kamu sudah bekerja keras jauh-jauh ke sini. Ayo makan dulu, baru mandi." Di kota Sengki, karena cuaca kering, mandi sudah menjadi kebiasaan tradisional penduduk setempat. Sejalan dengan itu, di sini budaya mandi adalah juga sangat berkembang. Huang Jie berkata sambil tersenyum. "Itu kerja keras untukmu," kata Lin Wei. "Sopan untuk mengatakan itu. Kita semua adalah bawahan dari bos yang sama. Aku harus mengatur agar kamu datang ke kota Sengki." Masuk ke dalam mobil. Huang Jie memberi isyarat kepada Lin Wei untuk masuk ke dalam mobil, dan kemudian masuk ke pusat kota, langsung ke pemandian termewah di pusat kota. Sekarang Lin Wei adalah seseorang yang telah melihat dunia di ibu kota kekaisaran, jadi dia tidak akan menunjukkan rasa takutnya saat menghadapi pemandian termewah di kota Sengki. Setelah mandi dengan baik di tempat pemandian, Lin Wei merasa sedikit lebih nyaman. Faktanya, sejak dia naik pesawat ke kota Sengki hingga turun dari pesawat, dia sangat tertekan. Bagaimanapun, dia berasal dari keluarga Lin di ibu kota kekaisaran, dan dia dulunya adalah kepala pelayan keluarga Lin. Tapi sekarang, dia diasingkan ke kota terpencil di barat laut seperti kota Sengki, di mana terdapat pasir kuning yang tak terhitung jumlahnya dan pabrik yang tak ada habisnya. Dibandingkan dengan angin, bunga, salju, dan bulan di ibu kota kekaisaran, tempat ini sangat buruk. "Ayo makan di tempat pemandian ini, lalu aku akan membawamu ke lokasi konstruksi," kata Huang Jie kepada Lin Wei. Situs konstruksi. Kedua kata ini sudah lama tidak muncul di benak Lin Wei. Di ibu kota kekaisaran, dia pergi ke klub kelas atas dan berteman dengan pejabat tinggi. Kemana dia pergi ke situs konstruksi manapun. "Oke, Broter Huang, ikuti pengaturannya."
kata Lin Wei sambil tersenyum. Keterampilan komunikasi yang dikembangkan selama bertahun-tahun memungkinkannya untuk dengan cepat menerima semua yang ada di depannya. Setelah makan malam di pemandian, Huang Jie membawa Lin Wei keluar dari pemandian, lalu berkendara langsung menuju Gurun Gobi. Kemana kita akan pergi? Lin Wei bertanya dengan curiga. Menurutnya, dia datang ke kota Sengqi untuk bekerja sama dengan Huang Jie untuk bekerja dengan keluarga Lin di kota Sengqi. Bukankah seharusnya wilayah keluarga Lin di kota Sengqi berada di kota pusat? Mengapa Huang Jie membawanya ke Gurun Gobi? Pergi ke lokasi konstruksi, bukankah kamu memberitahuku? Huang Jie berkata sambil tersenyum. Apakah lokasi konstruksinya sangat jauh? Lin Wei bertanya. Huang Jie mengangguk dan berkata, sangat jauh, sangat jauh. Petik 2. Sangat jauh, sangat jauh. Lin Wei tidak bisa menahan gemetar dari alisnya. Mobil melaju kencang di jalan nasional, lalu berbelok menjadi jalan provinsi dan jalan kabupaten. Lin Wei menyaksikan kota Sengqi menghilang di depannya, dan kemudian dia dikelilingi oleh bukit pasir yang luas. Lebih dari 2 jam kemudian, mobil tiba-tiba berbalik arah dan langsung meluncur ke gundukan pasir. Lin Wei terkejut, dan buru-buru meraih pegangan di samping jendela. Performa kendaraan off-road tersebut dimaksimalkan saat ini, dan langsung melesat ke puncak bukit pasir. Setelah itu, Huang Jie menghentikan mobilnya. Lokasi konstruksi ada di sini, kata Huang Jie. Merasa sedikit pusing, Lin Wei membuka pintu dan keluar dari mobil, mengikuti Huang Jie dan berjalan beberapa langkah ke depan, dan sampai di tepi gundukan pasir dan melihat ke depan. Melihat ini, Lin Wei tertegun. Bab 1309. Apa yang muncul di depan Lin Wei adalah sebuah bangunan pabrik besar yang sedang dibangun. Sekelompok truk bolak-balik di antara mereka, dan sekelompok pekerja bekerja dalam kegelapan. Semua pekerja ini berseragam, dan sepertinya mereka bukan tipe pekerja migran yang dipekerjakan secara serampangan. Seluruh lokasi konstruksi terang benderang, tetapi karena dikelilingi oleh bukit pasir, Lin Wei tidak melihat jejak apapun dari lokasi konstruksi sebelum menaiki bukit pasir dengan mobil. Seluruh lokasi konstruksi tampaknya tersembunyi di bukit pasir. Tempat ini sangat tersembunyi, dan karena terletak di antara bukit pasir, badai pasir pun tidak akan berdampak banyak pada tempat ini, kata Huang Jie sambil tersenyum. Untuk apa ini? Lin Wei tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Bukankah Bos Lin memberitahumu kapan kamu datang ke sini? Huang Jie bertanya. Patriark tidak mengatakan apa-apa. Lin Wei menggelengkan kepalanya. Pada saat ini, ponsel Lin Wei tiba-tiba berdering. Lin Wei mengangkat telepon dan melihat, hanya untuk menemukan bahwa itu adalah panggilan Dong Jian. Lin Wei dengan cepat mengangkat telepon. Tuan Dong, kata Lin Wei, haruskah kamu berada di lokasi konstruksi? Dong Jian bertanya di telepon. Ini dia, baru saja tiba, kata Lin Wei. Yah, menurut perintah Patriark, kamu akan secara resmi mengambil alih lokasi konstruksi mulai sekarang. Ini adalah bagian terpenting dari rencana utama Patriark. Patriark khawatir menyerahkannya kepada orang luar, jadi dia mempercayakan proyek ini kepada apa yang disebut penurunan pangkat Anda sebenarnya hanya alasan bagi Patriark untuk mengirim Anda ke sana, mengerti? Tanya Dong Jian. Jadi begitu. Mata Lin Wei berbinar, dan seluruh tubuhnya menjadi energi. Dia berpikir bahwa dia terlibat dalam insiden Lin Feng, tetapi dia tidak menyangka bahwa Stephen Lin hanya akan menggunakan insiden itu untuk mengirimnya di sini. Jika Anda melakukan ini, itu pasti akan menyembunyikan banyak hal. Saya akan mengirimkan informasi tentang pabrik ke ponsel Anda nanti, dan kemudian Anda dapat mengikuti informasinya. Kata Dong Jian. Oke, aku mengerti, kata Lin Wei. Jika kamu melakukan ini dengan baik, kamu akan benar-benar mendapat tempat di masa depan keluarga Lin. Ayo, kata Dong Jian. Terima kasih, Tuan Dong, kata Lin Wei dengan hormat. Dong Jian tidak banyak bicara dan menutup telepon.
Kakak Huang, ayo pergi ke lokasi konstruksi. Lin Wei meletakkan teleponnya dan berkata dengan penuh semangat. Pergilah. Huang Jie mengangguk, lalu mengantar Lin Wei ke lokasi konstruksi. Pada saat yang sama, negeri beruang putih, kota Yekas. Malam menyelimuti seluruh kota Yekas. Salju turun dengan lebat di kota Yekas sekitar pukul 9 malam. Stephen Lin berdiri di depan jendela kamar dan melihat keluar. Lampu merah menyala di seluruh kota. Stephen Lin menghabiskan rokok di mulutnya, lalu berbalik dan berjalan ke ruang tamu. Ada beberapa gambar di atas meja di ruang tamu. Gambar-gambar ini semuanya tentang rumah besar Wolfe, dengan tampilan atas, tampilan denah, dan beberapa struktur internal rumah besar tersebut bercampur. Karena industri militer yang sangat berkembang di kota Yekas, rumah Wolf dilengkapi dengan banyak senjata di dalam dan di luar. Bahkan ada sistem pertahanan senjata mikro tercanggih saat ini. Dikatakan bahwa sistem ini bahkan dapat mencegat beberapa rudal. Aku benar-benar takut mati. Stephen Lin melihat gambar-gambar di atas meja dan tidak bisa menahan nafas dengan emosi. Wolfe ini sendiri adalah orang yang kuat, tetapi ada begitu banyak senjata termal di dalam dan di luar kediamannya, yang merupakan pertunjukan ketakutan akan kematian. Namun, untuk bos klub seperti Wolfe, takut mati adalah hal yang wajar, lagi pula dia memiliki terlalu banyak musuh, benteng masih diperlukan. Jika Anda ingin menyelinap ke dalam benteng seperti itu, tingkat keberhasilannya hampir nol, karena sistem pertahanan tercanggih dapat menangkap sinar inframerah yang dipancarkan oleh organisme apapun yang memasuki area pertahanannya. Setelah ditangkap oleh sistem pertahanan, akan lebih sulit untuk menyelinap masuk, dan bahayanya juga akan meningkat secara linier. Meski Stephen Lin sangat percaya diri, menghadapi beberapa senjata panas yang fungsinya tidak jelas, Stephen Lin merasa masih harus takut. Pada saat ini, perhatian Stephen Lin tiba-tiba tertuju pada kartu nama di atas meja. Ini adalah kartu nama yang diberikan oleh supir taksi sebelumnya, hanya ada satu nama dan satu nomor telepon di kartu nama tersebut. Jika namanya ditransliterasikan, artinya Qiaoba. Setelah berpikir sejenak, Stephen Lin mengangkat ponselnya dan menelepon Qiaoba. Telepon berdering beberapa saat sebelum dijawab, dan ada musik dan banyak suara lain yang datang dari ujung telepon. Siapa itu? Chopper berteriak keras di ujung telepon. Aku butuh senjata, kata Stephen Lin. Apa? Tanya Chopper keras. Aku butuh senjata. Stephen Lin menekankan nadanya. Ah, saya dengar, datanglah ke Moulin Rouge untuk mencari saya akan minum di sini. Kata Chopper. Stephen Lin ingin mengatakan sesuatu, tetapi teriakan seorang wanita dan tawa jahat seorang pria datang dari ujung telepon. Stephen Lin sedikit mengernyit, lalu menutup telepon, berganti pakaian dan meninggalkan hotel. Moulin Rouge adalah sebuah kedai minum di kota Yekas. Stephen Lin pergi ke pintu masuk kedai, lalu turun dari mobil dan berjalan ke kedai. Kedai itu hampir penuh dengan orang, baik pria maupun wanita. Ada lagu-lagu yang sangat menggoda diputar di kedai, dan banyak pria dan wanita dirangsang oleh musik untuk menyatukan tubuh mereka. Namun, pria dan wanita di sini umumnya lebih tua, dan penampilan serta sosok wanita tidak terlalu bagus. Stephen Lin melirik kerumunan, dan segera melihat sopir taksi Qiaoba duduk di meja anggur di sudut. Ada seorang wanita duduk di sebelah Chopper, sosoknya baik-baik saja, tetapi wajahnya terlihat agak tua, mungkin berusia 40-an. Meski sudah tua, Chopper sama sekali tidak sopan, dia memeluknya dan menggumamkan sesuatu, mencium wajah wanita itu dari waktu ke waktu. Stephen Lin berjalan ke arah Qiaoba dan duduk. Chopper cegukan, mengerutkan kening pada Stephen Lin dan bertanya, siapa kamu? Jelas, Chopper tidak lagi ingat bahwa dia telah mengemudikan Stephen Lin hari ini. Saya ingin senjata, kata Stephen Lin langsung. Ah, mendengar kata-kata Stephen Lin, Chopper sepertinya ingat bahwa dia baru saja menerima telepon dari Stephen Lin. Dia menunjukkan ekspresi yang tiba-tiba sadar,
dan kemudian berkata, "Saya punya senjata." Setelah selesai berbicara, Chopper mengulurkan tangannya ke dalam pelukannya, lalu mengeluarkan pistol dan meletakkannya di depan Stephen Lin. Barang berkualitas tinggi yang diproduksi oleh Old Chopper hanya berharga 300 yuan. Chopper berkata sambil tersenyum. Stephen Lin benar-benar tidak menyangka Chopper masih membawa seorang pria bersamanya. Dia mengambil pistol di atas meja dan melihatnya, lalu meletakkan kembali pistol itu di atas meja. Pohara 355 yang diproduksi 20 tahun yang lalu masih merupakan produk cacat. Jika Anda menjualnya seharga 30 yuan, tidak ada yang menginginkannya. Anda sebenarnya menginginkan saya 300 yuan, Chopper. Itu tidak bagus, Stephen Lin berkata dengan muram ekspresi. Hah, Chopper sepertinya tidak menyangka Stephen Lin juga tahu tentang senjata. Dia mencibir, meletakkan pistol di atas meja, lalu menepuk pantat wanita di sampingnya dan berkata, "Pergi, berikan padaku teman baik. Sajikan segelas whisky, temanku." Sialan. Wanita itu mengeluarkan suara genit, lalu bangkit dan berjalan ke samping. "Maria adalah pelayan terbaik di sini," kata Chopper sambil tersenyum lebar. "Kamu banyak minum di malam hari, bagaimana kamu masih bisa mengemudi besok?" Stephen Lin bertanya. "Minum terlalu banyak." Tidak, tidak. Di White Bear Country kita, tidak ada yang namanya minum terlalu banyak. Mengemudi adalah hal yang paling mudah dilakukan. Aku masih bisa mengemudi di malam hari, apalagi besok, kata Chopper dengan bangga. Stephen Lin tersenyum dan berkata, "Saya menginginkan sesuatu yang sangat baik. Jika Anda tidak bisa mendapatkannya untuk saya di sini, maka saya hanya dapat menemukan orang lain. Jangan khawatir, saudaraku, saya akan mentraktir Anda minum anggur, kita bisa mengobrol perlahan, di kota Yekasen, selama kamu punya uang, tidak ada yang tidak bisa kamu beli," kata Chopper. Saat itu, wanita sebelumnya datang dengan segelas whisky. "Whiskimu, bocah tampan." Wanita itu meletakkan anggur di depan Stephen Lin, dan mengedipkan mata pada Stephen Lin sebelum pergi. "Dia menyukaimu. Biarkan aku memberitahumu, semua orang di sini ingin tidur dengan Maria, tetapi hanya sedikit dari mereka yang benar-benar berhasil. Kamu harus mengambil kesempatan," kata Chopper dengan ekspresi ambigu. Stephen Lin menyesap gelas anggurnya dan berkata, "Aku tidak tertarik pada wanita, aku butuh pria yang benar-benar baik sekarang. Benar-benar pria yang baik, setidaknya 3 tahun, dan itu baru dan asli," kata Stephen Lin. "Bung, aku punya apa yang kamu mau, tapi aku butuh ini." Chopper mengangkat tangannya dan menggosok jarinya. Stephen Lin tidak berbicara omong kosong, dan mengeluarkan setumpuk uang kertas dari saku mantelnya dan meletakkannya di atas meja. Melihat tumpukan uang kertas ini, mata Chopper menjadi lurus. Semua uang kertas ini adalah denominasi terbesar, dan tumpukan ini mungkin bernilai lebih dari 100.000. Qiaoba tidak dapat membantu menjangkau tumpukan uang kertas, tetapi Stephen Lin meletakkan uang kertas itu di depannya. "Aku akan memberimu 1 hari untuk menemukan seseorang untukku. Uang bukan masalah." Setelah Stephen Lin selesai berbicara, dia meminum whisky di gelasnya, lalu bangkit dan pergi. Qiaoba duduk di kursinya, memperhatikan kepergian Stephen Lin, wajahnya sedikit bersemangat. Keesokan harinya, sebelum Stephen Lin bangun, telepon berdering. Stephen Lin mengangkat telepon. "Kak, aku membantumu mendapatkan apa yang kamu inginkan. Aku berada di tempat kamu meninggalkan mobil kemarin. Turunlah, dan aku akan mengantarmu untuk melihat barangnya." Suara Chopper terdengar dari ujung telepon. "Tunggu 10 menit, kata Stephen Lin. "Oke, aku akan menunggumu." 10 menit kemudian, Stephen Lin mandi dan turun. Ini, Chopper membuka jendela mobil dan melambai ke Stephen Lin. Stephen Lin langsung menuju mobil Qiaoba, membuka pintu dan masuk. "Di mana saya bisa pergi untuk melihat barangnya?" Stephen Lin bertanya. "Kamu akan tahu jika kamu ikut denganku."
kata Chopper, menyalakan mobil dan pergi. Bab 1310. Qiaoba mengantar Stephen Lin berkeliling kota sebentar, dan akhirnya berhenti di bawah lubang jembatan. Sisi lubang jembatan penuh coretan, dan ada gerbang besi di tengah coretan tersebut. Qiaoba memimpin Stephen Lin ke depan gerbang besi, dan menepuk gerbang besi. Dengan bunyi klik, celah kecil terbuka di pintu besi, dan sepasang mata muncul di balik celah itu. Aku Chopper, aku di sini untuk mencari Rap, kata Chopper. Mata itu tertuju pada Stephen Lin dan Qiaoba. Tunggu sebentar, kata pemilik mata, menutup celah. Bukankah itu ada di tanganmu? Stephen Lin bertanya. Itu sudah pasti, semuanya milik orang lain, aku hanya akan menjadi perantara untukmu, jelas Chopper. Saat ini, pintu besi didorong terbuka dari dalam. Masuk. Terdengar suara dari dalam pintu. Ayo pergi, Rap adalah saudaraku yang baik, dia memiliki banyak hal baik, kata Chopper, dan memimpin untuk masuk. Stephen Lin mengikuti di belakangnya dan berjalan ke pintu. Di dalam pintu terdapat lorong yang dipenuhi lampu merah, dengan grafiti di kedua sisi lorong. Setelah melewati lorong, sebuah ruangan kecil muncul di depan Stephen Lin. Cahaya di ruangan itu redup, dan seorang lelaki kurus sedang duduk di belakang meja, membongkar senjata dengan perkakas di tangannya. Rap, ini tamu yang saya ceritakan tadi malam. Chopper menunjuk Stephen Lin dan berkata. Pria kurus itu menatap Stephen Lin. Ini Rap. Chopper menunjuk pria kurus itu dan berkata. Tuan Rap, halo, kata Stephen Lin. Rap mengangguk sedikit, lalu membuka laci samping, mengeluarkan pistol darinya dan meletakkannya di atas meja. Lihat sendiri, kata Rap. Stephen Lin berjalan ke Rap dan mengambil pistolnya. Setelah itu dia dengan terampil membongkar pistol itu menjadi beberapa bagian. Melihat gerakan tersebut, Rap mengangkat alisnya. Raikkonen generasi kelima, pengerjaannya masih sangat bagus, tetapi tidak memenuhi persyaratan saya. Saya membutuhkan kaliber yang lebih besar dan laju tembakan yang lebih cepat, kata Stephen Lin. Rap sedikit mengernyit, lalu mengeluarkan senjata lain dari laci. Stephen Lin mengambil pistolnya, dengan terampil membongkar pistolnya, lalu menggelengkan kepalanya dan berkata, masih tidak berfungsi, senjata ini tidak cukup stabil. Qiaoba, temanmu tampaknya juga ahli dalam senjata, kata Rap. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Chopper menggaruk kepalanya karena malu, dan kemudian bertanya kepada Stephen Lin, ini semua baik, bukankah mereka baik-baik saja? Apakah ini satu-satunya yang kamu miliki di sini? Jika demikian, maka, jangan buang waktumu, kata Stephen Lin kepada Rap. Kata-kata ini sepertinya membuat Rap kesal. Rap menghentikan apa yang dia lakukan, dan berkata sambil mencibir, aku punya banyak barang bagus di sini, aku khawatir kamu tidak mampu membelinya. Lihat, Stephen Lin berkata dengan bercanda. Rap mendengus dingin, berbalik dan berjalan ke brankas, membuka brankas, dan mengeluarkan kantong kertas coklat dari dalam. Cari sendiri. Rap meletakkan kantong kertas coklat di depan Stephen Lin. Stephen Lin mengambil kantong kertas kraft dan melihat ke dalam, lalu tersenyum. Barang bagus. Stephen Lin tersenyum dan mengeluarkan pistol dari dalam. Hopkins, benda ini sangat bagus, aku menyukainya, kata Stephen Lin. Jika kamu menyukainya, belilah, kata Chopper. Berapa? Stephen Lin bertanya. 12.000 yuan, 25 yuan peluru, kata Chopper. Itu mahal, kata Stephen Lin. Aku bilang kamu tidak mampu membelinya, kan? Kata Rap menghina. Dibandingkan performanya, harga ini memang mahal. Jika saya membeli lebih banyak, bisakah saya memberi Anda diskon? Tanya Stephen Lin. Beli sedikit lagi. Rap bertanya dengan cemberut, berapa banyak yang ingin kamu beli? Banyak, kata Stephen Lin, mengeluarkan selembar kertas dari sakunya dan menyerahkannya kepada Rap. Karena kamu bahkan bisa mendapatkan senjata jenis ini, itu membuktikan bahwa kamu masih memiliki kekuatan.
Inilah orang-orang yang aku inginkan dalam daftar. Lihat apakah kamu dapat membantuku menemukan mereka, kata Stephen Lin. Rap mengambil kertas Stephen Lin, membukanya dan melihatnya. Melihat hal tersebut, pupil mata Rap tiba-tiba mengecil. Untuk apa kamu menginginkan begitu banyak hal? Rap bertanya dengan suara yang dalam. Menjual senjata tidak menanyakan tujuannya, bukankah itu aturan dalam bisnismu? Tanya Stephen Lin. Tapi kamu membeli terlalu banyak. Kamu bisa menggunakan barang-barang ini untuk mempersenjatai pasukan. Jika kamu membawa mereka ke Afrika, kamu bisa menaklukkan negara kecil. Kata Rap. Stephen Lin tersenyum dan berkata, saya hanya perantara, dan saya tidak menanyakan tujuan ketika seseorang meminta saya untuk membeli barang-barang ini, jadi Anda tidak dapat memperoleh jawaban apapun dari saya, Anda hanya perlu katakan padaku, bisakah kamu tidak bisa mendapatkannya? Ini agak sulit, kata Rap. Benarkah? Saya mendengar bahwa Chopper mengatakan bahwa Anda adalah orang yang sangat kuat di industri ini, tetapi saya tidak menyangka akan menjadi seperti ini. Sejujurnya, saya sedikit kecewa, Stephen Lin menghela nafas. Beberapa dari barang-barang ini ada di tingkat kontrol bahkan di sini, dan hanya mereka yang berada di atas yang bisa mendapatkannya, dan semuanya sangat berharga. Kecuali jika Anda dapat membuktikan bahwa Anda memiliki kekuatan untuk membeli semua barang ini, jika tidak, saya tidak akan melakukannya. Menemukannya untukmu, kata Rap. Kekuatan. Stephen Lin tersenyum tipis, meraih ke dalam pelukannya, dan mengeluarkan tas hitam kecil. Kemudian, dia menuangkan isi tas ke atas meja di depan Rap dan Chopper. Menabrak. Dengan cara ini, berlian berkilau muncul di depan Rap dan Chopper. Ya Tuhan, seru Chopper bersemangat. Meskipun Rap tidak berteriak, ekspresinya berubah. Ini seharusnya cukup untuk membuktikan kekuatanku. Stephen Lin bertanya. Rap tidak berbicara, dia mengulurkan tangan untuk mengambil berlian dan meliriknya. Ya Tuhan, Li, kamu sangat kaya, kata Chopper bersemangat. Stephen Lin tersenyum, tidak berkata apa-apa, hanya menatap Rap. Rap dengan hati-hati memeriksa berlian di tangannya, dan setelah memastikan bahwa itu semua adalah berlian asli, dia mengembalikan berlian itu. Berapa lama yang kamu inginkan? Rap bertanya pada Stephen Lin dengan ekspresi serius. Sebelum hari gelap besok, kata Stephen Lin. Waktunya terlalu singkat. Bahkan jika saya menaikkan barang-barang ini sekarang, itu akan memakan waktu setidaknya seminggu. Jika Anda memberi saya 1,5 hari, saya tidak akan bisa menaikkannya. Rap menggelengkan kepalanya. Aku tidak peduli tentang itu. Bosku perlu mendapatkan kumpulan orang ini dalam 3 hari, jika tidak akan ada konsekuensi serius, jadi aku hanya punya 1,5 hari, jika kamu bisa membantuku mengumpulkan barang-barang ini, maka ini berlian itu semua milikmu, kata Stephen Lin. Ini. Rap tampak malu. Dia telah menjual senjata di kota Yekasi selama bertahun-tahun. Dengan kontak dan kemampuannya, tidak sulit untuk mendapatkan barang-barang di daftar Stephen Lin, tetapi dia hanya diberi waktu 1,5 hari. Waktunya benar-benar tidak cukup. Di seluruh kota Yekas, hanya ada satu orang yang bisa mendapatkan begitu banyak senjata dalam waktu 1,5 hari, dan orang itu adalah Wolfe. Serigala. Rap memiliki ekspresi serius di wajahnya. Bagaimana? Stephen Lin bertanya. Beri aku sedikit waktu. Aku akan memberimu surat konfirmasi di sore hari, kata Rap. Ya, tetapi selama periode waktu ini saya akan mencoba menghubungi pedagang senjata lainnya. Jika orang lain memiliki kemampuan untuk mendapatkan apa yang saya inginkan dalam 1,5 hari, maka saya akan memberikan bisnis ini kepada orang lain, kata Stephen Lin. Oke, Rap mengangguk. Kalau begitu aku akan menunggumu untuk mempercayainya. Stephen Lin berkata, singkirkan berliannya, lalu berbalik dan berjalan keluar. Tuan Rap, ini masalah besar, jangan lepaskan. Chopper berkata dengan bersemangat kepada Rap, dan berbalik untuk mengikuti Stephen Lin. Benar-benar masalah besar.
Rap duduk di kursi, mengerutkan kening. Setelah sekian lama, Rap mengambil ponselnya dan menelepon. Bantu aku menemukan Tuan Wolfe. Di sisi lain, Stephen Lin dan Qiaoba sudah kembali ke mobil. Chopper, apakah Anda memiliki saluran lain? Stephen Lin bertanya. Yah, Tuan Rap sudah menjadi pedagang senjata yang sangat kuat, dia seharusnya membantumu mendapatkan apa yang kamu inginkan, tapi, Li, apa yang kamu lakukan? Mengapa kamu menginginkan begitu banyak barang? Chopper tidak tahan, bertanya. Saya membantu tuan kami dengan berbagai hal, jawab Stephen Lin. Mendengar kata-kata Stephen Lin, Qiaoba mencibir dan berkata, seharusnya aku tidak bertanya, maaf, Li, kemana kamu pergi sekarang, aku bisa mengantarmu ke sana. Apakah kamu tidak perlu keluar dari mobil? Stephen Lin bertanya. Tidak perlu, saya bisa melayani Anda hari ini, kata Qiaoba. Di matanya, Stephen Lin sudah menjadi klien besar yang belum pernah terjadi sebelumnya. Jika bisnis hari ini selesai, komisinya akan mutlak. Cukup baginya untuk menghabiskan 1,5 tahun, bukankah ini lebih harum daripada mengendarai taksi? Kalau begitu bawa aku kembali ke hotel. Aku akan menunggu kabar dari Tuan Rap di hotel, kata Stephen Lin. Oke, kata Chopper, menyalakan mobil dan mengemudi ke hotel. Tidak lama kemudian, Qiaoba menyuruh Stephen Lin turun ke hotel. Stephen Lin membuka pintu mobil dan berjalan keluar. Li, jika ada berita, aku pasti akan memberitahumu secepatnya, kata Chopper. Oke. Stephen Lin mengangguk dan berjalan ke hotel. Melihat Stephen Lin masuk ke hotel, Chopper segera menelepon Rap. Tuan Rap, Li hanya meminta saya untuk membantunya menemukan distributor lain, tetapi saya menolak. Jangan mengecewakan saya, kata Chopper bersemangat. Saya sedang menangani masalah ini, tunggu kabar saya, kata Rap, dan langsung menutup telepon. Pasti berhasil. Chopper terus berdoa dengan tangan terlipat. Sepertinya Tuhan mendengar doa Chopper. 2 jam kemudian, Chopper menerima telepon dari Rap. Bawa Tuhanmu kepadaku, kata Rap. Tanpa ragu-ragu, Qiaoba berkendara langsung ke lantai bawah hotel Stephen Lin, lalu menelepon Stephen Lin. Terima kasih. Sampai jumpa di bab selanjutnya.